Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kayaknya ini selama saya di Mesir kajian seperti ini perdana. Ya, mungkin sebelum-sebelum itu nggak tahu ya, sebelum saya. Semenjak saya 2010 ke sini, semenjak 2010 ke Mesir, itu nggak pernah nama adanya kajian yang khusus kayak ini, yang satu kitab. Ya insya Allah ini sampai selesai, insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau waktunya ini, karena akhir tahun ini bakal pulang, insya Allah. Alatul gitu. Makanya nggak tahu, mudah-mudahan bisa terkejar. Jadi ini merupakan apa ya, prestasi besar kita ya, istilahnya ketuanya mendukung gitu loh, bersyukur mendukung adanya kajian seperti ini, apalagi ini masalah akidah, di mana akidah ini akidah pondasi kita sebagai Azhari. Jadi jangan mengaku Azhari kalau bukan berakidah Azhari. Silahkan kita berakidah selain Azhari, selain akidah Asy'ari, tetapi jangan mengatasnamakan Azhari. Jadi Azhar itu identik dengan Asy'ari, seperti itu. Jadi ya sebagai tugas kita sebagai mahasiswa Azhari, ya kita dalami manhaj Azhari. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ja'a bidinil haqq. Alaihi salatu wassalam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, berkah Rasulullah ya. Karena Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi ketika kita tanya apa itu rahmat Allah? Nabi, ya. Rahmat Allah itu Nabi. Innama bu'itsu rahmatan muhda. Ya. Innama ana rahmah, itu kata Rasulullah. Jadi rahmah Allah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lebih hina dari binatang ya. Karena hakikatnya manusia itu kalau tanpa akal, tanpa agama, tanpa akal yang dibalut dengan agama itu lebih hina daripada binatang. Kita bersyukur atas Rasulullah SAW. Nah, salah satu kajian tauhid ini adalah selain mengenal Allah, kita juga mengenal nanti tentang Rasul-Rasul, tentang Nabi-Nabi. Banyak pembahasannya nanti ya. Ada pembahasan akidah Asy'ariyah terbagi menjadi 3. Yang pertama pembahasan tentang uluhiyat, ya, yang kita bahas nanti tentang sifat Allah. Langsung setelah itu tentang nubuat. Lalu yang terakhir tentang sam'iyat. Sam'iyat itu berhubung dengan hal yang gaib. Surga, neraka itu adalah hal-hal yang sam'iyat. Sebenarnya agama Islam itu agama tauhid yang suci ya. Ketika Rasulullah SAW datang dengan agama tauhid, agama Islam. Sebenarnya agama Islam itu dalam masalah akidah ini gampang. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan ghaib ya. Rukun-rukun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril. Sebenarnya seorang bisa menjadi muslim dengan hal yang gampang. Tapi setelah zaman Umar ya, ketika ada futuhat, ketika ada penaklukan ya di Rum dan Furs ya. Jadi orang muslimin sering bercampur dengan orang-orang luar muslimin ya. Jadi masuk falsafah, masuk akidah-akidah yang lain. Untuk inilah timbul yang namanya ilmu tauhid. Sebenarnya dulu tuh Islam muslim, ana mukmin, saya sebagai orang muslim. Karena inilah adanya ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sebenarnya bukan untuk memunakasyah orang-orang muslim, munakasyah ya. Saya untuk membantah, ingin mengajak debat orang-orang muslim, bukan sebenarnya. Sebenarnya tauhid ini salah satu namanya adalah ilmu kalam. Jadi kenapa ada ilmu tauhid? Salah satunya adalah untuk membantah aliran-aliran ya, yang selain daripada aliran yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi jangan dikira orang ini Asy'ari, orang ini nggak beragama dengan agama Rasulullah. Jangan dikira seperti itu. Asy'ari ini adalah orang yang membawa dan yang membenari ketika agama sudah dimasuki dengan pemahaman-pemahaman yang dolal. Ya, pemikiran-pemikiran. Ada kalanya pemikiran itu disebabkan oleh
ta'asur dari agama-agama sebelum Islam, ada kalanya memang ada orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Inilah gunanya ilmu tauhid. Kalau kita nggak ada ilmu tauhid, kita nggak ada benteng. Ketika ada pemikiran-pemikiran masuk, kita nggak bisa membentengi diri kita, apalagi membentengi orang lain. Nah, jadi orang Muslim yang bersih, yang dalam akidah yang bersih, cukup sebenarnya akidahnya itu ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Ayat badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah, lam takul lahu sahibah azza wa jalla, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Itu ayat-ayat itu kan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu ayat-ayat itu. Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Sebenarnya akidah orang Muslim itu seperti ini. Ketika akidah itu bersih, bersih daripada akidah-akidah yang saya bilang tadi. Sebenarnya itu ketika orang sudah beriman seperti itu, sudah Muslim, nggak ada muskilah. Muskilahnya adalah ketika ada pelajaran-pelajaran ataupun pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Ada kalanya dari orang Islam sendiri yang salah, ataupun dari orang yang ingin menghancurkan Islam. Itu yang berkaitan dengan ilahiyat, uluhiyat, ya, yang tadi ayat yang disebutkan tadi. Ya. Ada kalanya nanti berkaitan dengan sam'iyat, dengan nubuat. Dengan nubuat cukup kita itu mengimani bahwa Nabi adalah Rasulullah. Ada 25 rasul. Bahwa rasul itu dikuatkan dengan mukjizat. Salah satu mukjizat terbesarnya adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar Rasulullah. Jadi ketika ditanya, bagi seseorang cukup bagi dia ketika ditanya mukjizat Rasul adalah Al-Qur'an, sudah cukup, ya. Sudah cukup untuk menjadi dia beriman, karena salah satu rukun iman adalah beriman dengan Rasulullah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi cukup seperti itu masalah nubuat, ya, bahwa Rasul itu dikuatkan dengan mukjizat, bahwa membawa Al-Qur'an, ya, bahwa apa yang Rasulullah SAW itu bawa itu adalah benar. Nanti ada juga berkaitan dengan sam'iyat. Sam'iyat itu adalah hal yang ghaib, hal yang tidak di luar dari nalar akal. Itu sam'iyat. Surga, neraka, siapa yang tahu, ya? Kita yakin kan ada surga neraka kan? Tapi apakah kita tahu? Nggak tahu. Adanya Allah dan adanya Rasulullah itu bisa kita imani dengan akal, bisa. Tapi kalau masalah sam'iyat tidak bisa. Masalah sam'iyat sudah, kita ketika Rasul mengatakan nanti ada surga, ada neraka, ada hisab, nanti ada mizan, ada yaumul hasyri, nanti masalah akidah nanti di babak terakhir. Itu semuanya di luar nalar. Semuanya wajib kita imani tanpa kita mengetahui apakah ini masuk akal atau enggak, kan? Malah ainul ra'at wala udhun sami'at, kan? Masalah surga itu enggak pernah dilihat, enggak pernah didengar, itu surga neraka, itu masalah hari-hari akhir. Dan konon hari akhir itu berbeda dengan konon kita di dunia. Kononnya nanti di akhirat, di padang mahsyar, manusia itu dikumpulkan. Jadi setiap orang ya dengan keringat yang berbeda-beda, padahal ya bersamping-sampingan, kan. Setiap orang ada yang keringatnya di lutut, ya. Ada yang sampai perut, ada yang sampai tenggelam, ya. Padahal itu di samping dia ada orang gitu, tapi nggak kebanjiran gitu, ya. Jadi ada yang tenggelam, tapi yang sebelahnya cuma sebatas mata kaki. Ini kan konon di sini nggak berlaku di dunia. Di dunia ketika air segini semuanya segini semua, ya kan? Seperti itu. Jadi ini adalah nalar yang nggak masuk akal di kita. Makanya ini namanya sam'iyat. Pembagian ini namanya sam'iyat. Masalah dengan hanya kita dengar dan kita imani, sami'na wa ata'na. Itu adalah agama seorang muslim yang ketika pemikirannya itu bersih daripada pemikiran yang sesat, ya, syawaib, ya. Ketika datang pemikiran-pemikiran itu, maka datanglah beberapa ulama-ulama akidah untuk meluruskan, ya. Sebenarnya gampang, sebagai muslim itu gampang, ya. Cuman karena itu tujuannya. Seperti halnya masalah fikih, ya, Imam Syafi'i bukan pembawa agama, bukan. Yang pembawa agama adalah Rasulullah. Hanya saja ketika semakin kesini, semakin jauh mendatang, orang semakin tidak paham lugha, ya, tidak paham adawat untuk memahami Al-Quran dan hadis. Datanglah Imam Syafi'i untuk mentadwin kitab-kitab fikih, ya, supaya orang setelahnya bisa mengambil istifadah. Kalau kayak kita sekarang ini, kita langsung lari ke akidah, langsung lari ke Al-Quran untuk memahami akidah, langsung lari ke hadis untuk memahami fikih. Apakah kita bisa? Mana ada yang bisa, ya, tanpa ulama-ulama terdahulu.
Jadi sebenarnya kita ini adalah bersumber dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan di Burdah Imam Busairi, wa kullun min rasulillahi multabisu, ya. Semuanya itu berpegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kenapa sih kita harus berakidah, ya. Kita bertanya, ataupun ada orang bertanya, yang orang bertanya ini adalah orang yang mungkin ilmu agamanya sedikit. Dia bertanya, kenapa sih kita harus berakidah? Kenapa sih kita harus beriman kepada Allah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus melaksanakan zakat? Kenapa tidak Allah itu membiarkan kita itu bebas, terserah kita, ya, bebas mau melaksanakan apa aja. Biarlah manusia sendiri yang mengatur kehidupan sendiri, dari tata cara kehidupan, tata cara bersosial, semuanya biar manusia. Kenapa sih Allah mewajibkan kita? Sebelum kita menjawab, ya, jawaban yang lebih dekat, ya, kepada pertanyaan seperti ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan menjadikan makhluk ini ada, ya. Dulu kan sebelum adanya Allah, hanya Allah sendiri tanpa ada alam. Ketika Allah ingin menjadikan alam, sehingga Allah menjadikan alam dengan berbagai jenis alam itu, dan Allah memilih manusia menjadi khalifah, ya. Menjadi khalifah itu artinya salah satu pengertian khalifah itu adalah isti'marul qaun, ya, wallazi ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha. Itu imaratul qaun. Allah memerintahkan manusia, memilih manusia itu sebagai pentakmir kaun, ya, menciptakan keadilan di dunia, terus menciptakan keharmonisan, ya. Itu semuanya adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, niscaya manusia tidak akan bisa memakmurkan dunia, memakmurkan alam tanpa ada adawat yang Allah berikan. Adawat, salah satu adawatnya adalah akal. Tanpa akal manusia tidak akan bisa berbuat. Itu akal, jelas, ya, itu mafhum. Ini kita agak memain akal sedikit, ya. Lalu salah satu adawatnya adalah ilmu. Dengan ilmu itu orang bisa menjadikan kekuatan, ya. Tanpa ilmu orang sangat lemah. Kita lihat bangunan tinggi, ya, yang di Dubai itu, yang hampir 1 kilo tingginya itu. Tanpa ilmu orang tidak akan bisa membangun bangunan seperti itu. Ya, di piramid itu ada piramid di Ahram itu ada bangunan besar. Tanpa ilmu manusia tidak akan bisa membangun hal seperti itu, ya. Jadi ilmu salah satu adawatnya. Lalu sifat ananiyah juga dibutuhkan, sifat egois. Sebenarnya ketika kita mengatakan manusia kenapa sih harus egois, kita nggak tahu hikmahnya, padahal ada hikmahnya. Tanpa ada rasa egois, kita tuh nggak bisa ada rasa ingin memiliki. Jadi kalau nggak ada rasa egois, itu tuh plong-plong aja, setiap ada HP terserah mau ngambil, silakan, ya. Tanpa ada rasa itu kita hancur, ya, dunia ini. Rasa. Terus setelah itu salah satu adawatnya adalah sifat awatif, ya, perasaan, cinta, membenci. Nah, itu adalah sifat-sifat itu, sifat-sifat yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa sifat itu manusia tidak akan bisa memakmurkan dunia, memakmurkan kaum, ya. Tapi masalahnya alat-alat yang Allah berikan tadi, adawat yang Allah berikan tadi, itu memiliki dua fungsi. Fungsi kebaikan dan fungsi keburukan. Ya. Kenapa saya bilang itu bahaya? Kenapa saya mengatakan alat-alat ini semuanya bahaya? Karena pada hakikatnya sifat-sifat ini adalah sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Sifat-sifat ilmu, sifat kekuatan, ya. Sifat kepemilikan itu adalah sifat ketuhanan sebenarnya yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau hamba itu sifatnya apa? Lemah, bodoh, ya kan? Sifat hamba kan? Sifat apa lagi? Sifat bodoh, sifat ini enggak ada apa-apalah hamba itu. Itu. Jadi sebenarnya sifat-sifat itu adalah bahaya. Kenapa? Karena itu adalah sifat ketuhanan. Nah, ketika seorang manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan, ini bisa menjadikan manusia itu lupa diri. Lupa diri, ya. Manusia, ya, yang lupa diri sehingga menggunakan alat-alat yang Allah berikan itu untuk ilmu, digunakan untuk menjajah, ya, kekuatan menjajah, ya, kekuatan untuk menzalimi orang. Ilmu digunakan, orang terpintar sekarang itu apa? Israel, Amerika, ya. Orang-orang itu cerdas. Ilmunya digunakan untuk apa? Untuk menghancurkan dunia, coba. Itu sebenarnya ilmu. Yang sebenarnya ilmu itu adalah adawat Allah untuk mentakmirkan kaum.
mentakmirkan ya, untuk menciptakan keadilan ya. Tapi digunakan oleh orang-orang itu untuk menzalimi orang ya, untuk menzalimi, untuk menjajah, untuk ini. Jadi seperti yang saya katakan bahwa adawat yang saya sebutkan tadi, yang barusan saya sebutkan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi ketika diciptakan untuk yang baik maka dia akan jadi baik, ketika digunakan untuk hal yang jelek dia akan jelek. Itu. Tapi ketika manusia dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adawat yang barusan, bagaimana caranya menggunakan alat ini supaya bisa seperti yang Allah inginkan? Harus ada kekuatan lain manusia untuk mendorong manusia sehingga dia tidak menggunakan ini kecuali untuk kebaikan. Apa? Itu adalah agama. Itu adalah tauhid yang kita pelajari. Sehingga manusia tahu hakikatnya kalau dia itu adalah hamba yang lemah. Ya, dengan tauhid ini bahwa yang memiliki kodrat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki iradat hanya Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kerajaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kerajaan kepada orang yang dia mau dan akan mengambil kepada orang-orang yang dia mau juga ya. Kalau orang tahu hakikat ini niscaya dia tidak akan menggunakan alat-alat yang Allah berikan kecuali di batas kehambaan dia. Ilmu dia akan gunakan kecuali untuk ilmu yang kayak kita belajar sekarang, ilmu yang kita dapat untuk mengajari orang kebaikan, saling menasehati ya. Kekuatan yang digunakan tidak akan digunakan untuk menzalimi orang. Kekuatan yang dimiliki adalah untuk menolong orang ya. Apa yang mendorongnya itu karena ilmu ini, tauhid tadi. Dia tahu hakikatnya, saya ini siapa, saya ini hamba, saya ini dimiliki oleh Allah. Saya tidak akan mungkin saya memakai alat-alat ini untuk menzalimi orang ya. Seperti itu. Jadi pengikat yang kuat adalah agama. Itulah kenapa kita belajar ilmu ini ya. Sehingga kita bisa menjawab apa alasan kita harus beragama, apa alasan kita harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu jawabannya ya. La tunalu sa'adah illa bi ta'atillah ya. Karena manusia itu bodoh, enggak bisa menciptakan nizam sendiri ya, undang-undang sendiri kecuali atas nizam yang Allah tetapkan ya. Jadi jangan dikira juga, jangan kita anggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengambil manfaat dari ketaatan kita. Ya, sebagian orang kan ada yang mengatakan seperti itu ya. Kenapa sih Allah itu menyuruh kita seperti ini? Apakah Allah itu mengharapkan dari kita ya, kemanfaatan dari kita? Itu sama sekali tidak benar. Kita main akal lagi ya. Untuk yang masalah ini loh, yang masalah barusan, yang masalah bahwa Allah itu tidak butuh kepada kita, tidak butuh dengan ibadah kita, bahwa semuanya itu kembali kepada kita sendiri ya, kembali kepada kita sendiri. Bahwa ada di sana ada namanya nizam takwini, ada nizam tasyri'i. Nizam takwini sama nizam tasyri'i. Nizam takwini adalah alam ini. Alam ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya. Kita lihat dari atas dulu, dari langit, dari matahari. Matahari Allah jadikan untuk manusia. Tanpa matahari manusia meninggal, mati ya. Allah menciptakan bulan. Tanpa bulan manusia kegelapan ya, kalau di siang hari, kalau di malam hari. Ya kalau zaman dulu, zaman sekarang kan baru ada lampu nih, baru beberapa tahun yang lewat. Lalu dari awan, kita lihat awan itu bagaimana fungsi awan. Fungsi awan adalah mengambil air dari bawah sehingga menurunkan hujan. Hujan diturun ke bumi, menghujani tanah-tanah yang gersang, sehingga dengan tanah gersang itu tumbuh tanam-tanaman. Dari tanam-tanaman itu manusia bisa makan di situ, hewan-hewan bisa makan di situ. Hewan-hewan yang makan dari tanam-tanaman itu kita gunakan, kita makan ya, sapi, himar kita gunakan untuk membajak, apalagi semuanya. Pokoknya kita lihat di alam ini semuanya diciptakan untuk manusia. Sebutkan ke saya sesuatu yang tidak disebut, yang tidak digunakan untuk manusia. Semuanya hakikatnya untuk manusia ya. Itu adalah nizam takwini. Jadi nizam takwini adalah undang-undang Allah di muka bumi, di alam ini semuanya untuk kemaslahatan manusia. Lalu ada namanya nizam tasyri'i, salat, ibadah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Tanpa hal-hal yang seperti ini kita tidak akan bisa menggunakan alam ini yang Allah berikan.
Oke lah, Allah itu menciptakan semuanya untuk manusia, dunia ini untuk manusia, tapi ketika kita nggak bisa menggunakan, sama saja ya akan menghancurkan, justru akan menghancurkan dunia itu. Jadi nizam takwini, nizam tasyri hakikatnya adalah untuk manusia. Ya. Jadi kita jangan sama sekali pernah ada berpikir Allah itu mengambil manfaat dari ibadah kita, jangan. Karena semuanya itu adalah untuk kita. Jadi jangan dikira hakikat kebahagiaan adalah dengan harta, jangan. Kita lihat di dunia ini, negara mana yang paling banyak bunuh diri? Jepang kan? Korea, Jepang itulah orang-orang itu, ataupun Amerika. Mereka itu bunuh diri di mana? Di villa mereka sendiri padahal itu ya. Kita lihat mereka di villa-villa mereka. Kalau kita membatasi kebahagiaan itu dari harta, daripada dunia ya. Padahal nggak dari situ. Kebahagiaan hakiki adalah dari dalam hati, dari kemakrifatan kepada Allah, dari kebahagiaan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bisa mengenal Allah, sudah bisa merasakan kerinduan kepada Allah, kepada Rasulullah, itu sebenarnya sudah hakikat kebahagiaan di situ ya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan tasyrik ini adalah tujuannya untuk kita sendiri ya, untuk pada manusia sendiri. Jadi kita harus benahi dulu tadi itu ya. Harus kita benahi, kita sudah tahu, jadi kita harus membenahi akal kita. Ilmu tauhid itu adalah salah satu dari 3 unsur Islam ya. Pertama akidah, terus tasyri', terus akhlak, 3 ya. Nah, jadi akidah ini adalah salah satu daripada unsur Islam. Bahkan akidah ini yang paling penting. Akidah ini yang paling penting. Kenapa saya katakan paling penting? Orang tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, ketika dia beriman sudah beriman, bener kan? Nanti kita bahas setelah nanti di pertemuan akan datang masalah tentang apakah amal itu juz'un minal iman au syartu kamal. Nanti ada pembahasan yang jelas. Iman itu yang rojihnya itu syarat-syarat amal itu adalah syarat kamal, bukan syarat sah ya, amal itu. Apakah kita mengatakan orang ini nggak sholat kafir? Nggak bisa kita katakan seperti itu. Jadi akidah ini adalah 3 unsur Islam, dan yang paling penting itu adalah akidah tauhid ya. Seperti itu. Itu adalah akidah ya, yang paling penting. Inilah yang kita pelajari saat ini ya. Jadi 3 unsur terpenting adalah masalah akidah. Ketika Allah mengutus Nabi Adam ya, sampailah Rasulullah ya, Nabi Adam sampai Rasulullah. Hakikat yang sama adalah tauhid. Hakikat yang sama. Jadi semuanya itu membawa risalah yang sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu taala ya. Semuanya dalam ayat itu, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun ya kan. Wa ma arsalna min qablika min rasul ya. Kami tidak mengutus dari rasul sebelummu kecuali untuk menyembahku ya. Jadi semua rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya akidahnya sama, akidah tauhid ini sama. Jadi yang sama dari persamaan adalah dari akidah ini ya. Bahkan kalau kita lihat dari Al-Qur'an itu, nama Islam itu semuanya nama Islam dari agama dulu ya. Kita lihat maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana muslima hanifa muslima ya. Muslima, nama muslim juga Nabi Ibrahim ya. Terus kita lihat Nabi Isa falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahid bi anna muslim. Nama muslim. Jadi nama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh risalah umat-umat sebelum kita ya, nama-nama Islam. Begitu juga nama akidah yang kita pelajari sekarang, itulah agama yang dipahami oleh orang-orang terdahulu kita ya, agama. Hanya saja yang berbeda dari segi syariat, dari segi tasyri'i kan. Karena syariat itu berdasarkan dengan kemaslahatan. Kita lihat syariat Nabi Musa.
Syariat Nabi Musa yang layak ketika itu adalah syariat itu dengan azimah, nggak ada rukhsah asal. Kayak misalnya sholat itu asalnya 4 rakaat. Terus ketika musafir ada boleh rukhsah 2 rakaat ya kan? Itu adalah rukhsah. Dalam zaman Nabi Musa tidak ada rukhsah, semuanya azimah. Karena yang pantas untuk ketika itu adalah dengan rukhsah. Kita lihat ketika zaman Nabi Isa ya. Ketika Allah mengatakan tentang hikayat tentang Nabi Isa, wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liwahilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Dan membenarkan Nabi Isa itu membenarkan akidah apa yang dibawa di dalam Taurat. Dalam akidah sama dalam akidah. Wa liwahilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum. Tetapi untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh agama terdahulu. Nah, jadi dalam hal akidah sama, membenarkan. Nabi Isa membenarkan apa yang di dalam Taurat. Injil itu sama seperti yang dalam Taurat dalam masalah akidah. Dalam masalah syariat itu berbeda. Wa liwahilla lakum ba'dal ladzi harrama 'alaikum, untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan. Jelas ya jadi ya. Jadi agama itu sama semuanya. Maksudnya agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu itu sama semuanya. Dalam hal akidah, dalam keimanan kepada Allah, dalam mengenal sifat-sifat Allah, yang semuanya sama. Semuanya sama. Dalam masalah syariat itu berbeda-beda ya. Dari syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, sehingga zaman ke syariat Nabi kita Muhammad SAW. Gimana? Stop dulu atau lanjut?